Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam majelis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan istiqomah yang kita lakukan untuk thalabul ilmi, semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang semakin bertambahnya ilmu, dia semakin takut kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan gelar para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang mana para wali-wali Allah ini dengan ilmunya, kemudian dia semakin takwa kepada Allah, sehingga tidak ada rasa khawatir, rasa sedih, gelisah dalam menjalani kehidupan. Meski dengan beragam ujian, dia jalani dengan ilmu, dengan takwa, dan semuanya buahnya adalah kebaikan. Kalau bertambah banyak kebaikan itu dia bersyukur. Kalau dia jalani ujian-ujian kehidupannya semakin keras, dia bisa bersabar, dan keduanya adalah baik. Maka ilmu ini adalah sumber takwa. Mudah-mudahan kita bisa semakin istiqomah ya dengan ilmu yang setiap saat kita tambah dalam majelis ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk pada bab yang ke-6, bab taqwa ya, bab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelumnya kita sudah belajar kepada Allah, belajar dalam kitab ini bab muraqabatullah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih berhati-hati gitu, dalam menjalani hidup. Dan juga bekal yang lain yang penting adalah takwa. Takwa di dalam bahasa adalah menjaga diri. Menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan tentunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikit tamr." Jagalah dirimu meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Jadi ketakwaan itu adalah penjagaan. Waqa yaqi wiqayah. Jadi takwa itu adalah menjaga, penjagaan bagi kita. Dengan kita bertakwa, maka kita akan terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa, ya, kalau keluarga yang bertakwa, maka keluarga itu akan dijauhkan dari kehancuran, kesulitan hidup, dijauhkan dari segala hal yang mengancam. Itu takwa. Kalau takwa itu dalam diri kita, maka kita ini akan selamat. Di dunia ini dimuliakan, diselamatkan di akhirat. Itu takwa. Jadi makna takwa adalah penjagaan diri kita. Waqa dari asal kata waqa yaqi wiqayah. Jadi al-wiqayah itu adalah menjaga. Al-wiqayatu minal iman. Jadi ketika seseorang menjaga, berhati-hati, oh ini tidak boleh, itu namanya takwa. Sebagaimana perkataan dalam satu syair ya, khallid dunuba saghiraha wa kabiraha dakat tuqa. Jauhi perkara dosa saghiraha wa kabiraha, apakah itu kecil ataupun besar. Jadi
Zakat tuqa, dan takwa itu seperti itu. Jadi kita jauhi segala bentuk dosa yang besar maupun yang kecil. Jadi yang kecil saja kita hati-hati, apalagi itu dosa besar. Kira-kira begitu. Ah, ini boleh apa enggak ya gitu ya. Apapun bentuknya, sekecil apapun. Dosa mata ya. Kadang-kadang kita ini susah menghindari ya dosa mata ini. Minimal kita apa? Berusaha terus melawan diri kita. Saghiruha wa kabiruha zakat tuqa, dan takwa itu begitu. Jadi makna takwa dalam syair ini disebutkan khalid dunuba saghiruha wa kabiruha zakat tuqa. Ya. Takwa itu adalah kita apa? Menjauhi dosa. Jadi takwa kalau dia berdiri sendiri artinya adalah menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi dosa-dosa itu. Sedangkan albir itu adalah melaksanakan perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri, ya, saling tolong menolong dalam apa? Melaksanakan ketaatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan takwa itu adalah saling tolong menolong dalam menjauhi dosa. Jadi kalau berkumpul dua kalimat ini, takwa dan albir, maka mereka memiliki makna masing-masing. Ya. Idza jitama'a tafarraqa, kalau berkumpul duanya maknanya berbeda. Takwa itu maknanya menjauhi dosa, sedangkan ketaatan. Tetapi ketika terpisah dia, ya, maka maknanya ya takwa itu yang menjauhi dosa dan melaksanakan ketaatan. Ya, idza tafarraqa ijtama, kalau dia terpisah disebutkan sendiri, ya, maka maknanya takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi dalam syair ini, khallid dunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Para penyair lebih condong makna takwa adalah menjauhi dosa, yang kecil maupun yang besar. Jadi jangan kita meremehkan dosa gitu. Apa dosanya? Kata para sahabat dulu, kita itu melihat dosa yang kecil itu seperti kaljibal, seperti gunung yang mau dijatuhkan kepada mereka. Jadi sahabat itu Pak, dosa kecil aja dia bisa menangis. Ada seorang sahabat itu sampai sembab matanya. Kenapa dia menangis sampai sebegitunya? Karena tidak bisa sholat malam, tidak bisa sholat lail. Bayangkan ini. Itu sholat lail itu sholat sunnah apa wajib? Sholat sunnah. Apalagi sholat wajib Pak. Umar Ibnul Khattab itu pernah ketinggalan sholat berjamaah asar karena tertahan oleh buah-buah kurma di kebunnya yang ranum mau panen. Gitu. Akhirnya kata Umar, gara-gara kebun ini aku tertinggal jamaah sholat asar, maka aku wakafkan kebun ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu para sahabat itu, Pak. Sedangkan orang-orang kita saat ini melihat dosa yang besar seperti kadubab, ya, seperti lalat. Fadaraba kadza fadhahaba. Maka cukup dikibaskan begini, gimana lalat itu, Pak? Dia terbang. Jadi orang dahulu melihat dosa kecil itu seperti mau ditimpakan gunung kepada mereka, sedangkan sekarang ini Pak, ya, zamannya kita ini ya Allah, dosa besar itu seperti lalat yang hinggap di hidung, dihempaskan begini sudah pergi. Meremehkan sekali kita ini dengan dosa. Ya. Dulu sahabat gitu Pak, ketinggalan sholat itu udah begitu, nggak sholat malam dia menangis gitu ya. Kita ini ya bolak-balik nggak sholat malam ya, jamaah nggih sering terlambat nggih napa nggih Pak. Jadi ya Allah, semakin hari gitu dosa-dosa gitu, dosa mata ini ya Allah, setiap saat kita ini bisa terjerumus dalam dosa ini. Dosa lisan kita, ghibah Pak, ya Allah, jangan lihat di grup-grup atau chat WA kita itu
kadang terasa seperti makanan tanpa garam kalau tanpa ghibah itu. Ya, banyak sekali Pak. Masya Allah. Kemudian kun fauqa mashin fauqa ardi syauk. Jadilah kamu seperti orang yang berjalan di atas bumi yang penuh duri. Kemudian yahduru ma yara, maka dia akan berhati-hati. Jadi takwa itu, ini definisi Ibnu Umar. Takwa itu seperti kamu berjalan tidak pakai alas kaki dan di depanmu ini penuh dengan duri atau pecahan kaca, Pak. Gimana jalannya kira-kira? Hati-hati kita, jangan sampai menginjak duri, jangan sampai menginjak kaki kita, pecahan kaca itu bisa terluka. Maka dia memilih betul, hati-hati dia, tidak sembrono dia dalam berjalan. Kun kamashin fauqa ardi syauk, fahdharu ma yara. Jadilah kamu seorang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, maka dia akan hati-hati. Hati-hati sekali gitu. Itu takwa, Pak. Jadi kalau prakteknya gimana kita ini? Kita harus pandai memilah. Mau komen ya sekarang ini ya, mulai sudah ini Pak ya, komen di Facebook tuh antara pendukung nomor 1, pendukung nomor 2, pendukung nomor 3 yang fanatik ini, ya Allah, semuanya jelek di matanya kecuali kawannya saja, kecuali pilihannya saja. Orang lain Pak jelek semua. Saya baca itu ada salah satu tokoh yang menyumbang ke Palestina 5 miliar. Wah, itu komentarnya, Pak. Tidak ada yang bagus, Pak. Padahal yang komen ini belum tentu dia sudah sedekah untuk Palestina itu, Pak. Tapi komentarnya pedas sekali. Ya Allah, mana nih ketakwaan ini? Sudah apa, Pak? Ketutup oleh nafsu. Hati-hati. Jaga, Pak. Seperti jenengan mau ngetik itu, jenengan seperti apa? Berjalan di atas jalan yang penuh duri, sedangkan jenengan tidak pakai alas kaki itu. Hati-hati, Pak. Mau ngetik, mau lihat, mau ngomong, mau main, mau apapun yang akan kita lakukan, ya Allah, ya, hati-hati. Mau ngobrol sama istri, pilih kata-kata, Pak. Jangan mancing-mancing ya, Pak ya. Saya kemarin baca status tuh. Jangan ajak gimana itu ya, tentang wanita itu ya. Kalau diajak ngobrol sesuatu dia bisa marah, tapi kalau didiamkan juga bisa emosi gitu ya. Serba salah ya Pak ya. Tidak tahu itu ya. Wallahu a'lam. Jadi jamaah dimuliakan Allah, kun fauqa mashin fauqa ardi syauk, fahdharu ma yara. Kemudian wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal asa. Ini indah sekali ya kata-katanya. Kamu jangan pernah meremehkan dosa yang kecil. Kamu lihat gunung, Pak. Tahu gunung, Pak? Besar ya? Besar enggak Pak gunung nih? Besar. Gunung Anyar yang agak kecil ya, Pak ya? Gunung itu besar. Tapi kata para ulama kita ya, fa innal jibala minal asa. Sebenarnya gunung yang besar itu hanya kumpulan dari debu-debu. Maka hati-hati. Kalau terus kita meremehkan dosa-dosa kecil, dia akan menumpuk. Ya, makanya ketika anak tiba-tiba, naudzubillah ya, terjerumus pada zina, itu bukan masalahnya di zinanya, Pak. Itu orang tua membiarkan dosa-dosa kecilnya. Tidak berhijab, dibiarkan. Dibuka auratnya, dibiarkan. Goncengan sama anak laki-laki, dibiarkan. Malam-malam pulangnya jam 11, jam 12, dibiarkan. Pulang-pulang bunting. Orang tuanya kaget. Jangan kaget. Itu tanaman yang jenengan biarkan begitu tuh. Ya. Tidak ada banjir itu dari air yang besar, tidak, Pak. Turun dari air hujan yang kecil, tetes terkumpul semua. Dia bisa menjadi air bah dan bisa menghancurkan semua yang dilewatinya. Maka dosa-dosa kita pun begitu. Maka orang bertakwa itu tidak pernah meremehkan. La tahkiranna saghiraha
meskipun itu dosa kecil. Fa innal jibal, kamu lihat gunung yang besar itu adalah kumpulan dari apa? Debu, Pak. Ini takwa. Ya, jamaah dimuliakan Allah. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Maka kita akan belajar ini lebih dalam tentang takwa, ya. Supaya kita selamat, Pak. Terjaga dari api neraka, terjaga dari kehinaan, terjaga dari kehidupan yang susah, terjaga dari musibah, ya. Di dunia lebih-lebih nanti kehidupan kita di akhirat. Nah, jemaah dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah menuangkan ayat-ayat yang berbicara tentang takwa di dalam surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Kata-kata iman itu selalu di belakangnya diiri dengan perkara yang besar. Maka para ulama sering mengingatkan kalau ada seruan iman, perhatikan. Bu, perhatikan ada perintah apa di belakang iman ini gitu. Pak, nggih. Setelah iman, jenengan dipanggil orang yang beriman, perhatikan maksudnya. Ada perintah penting pasti di balik apa? Seruan iman. Apa perintahnya? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, bentuk kebenaran atau takwa yang benar itu seperti apa? Dijelaskan dalam surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kalian, menurut kekuatan kalian. Ini sering salah dimaknai semampu kalian itu sebisa kita. Enggak. Sekuat atau mastata'tum itu adalah apa? Seoptimal mungkin. Lak wis mentok gak iso, itu baru namanya mastata'tum. Kok apa? Rotok-rotok ngeluh titik wis gak jamaah. Wis anu iki untuk darurat saya ini. Nggih Pak nggih. Rotok kesel-kesel titik, ngantuk-ngantuk titik. Anu apa? Gak jamaah sik, salate nek ngomah. Ya. Enggak begitu Pak, mastata'tum itu. Semampu kita upayakan dulu yang bisa kita lakukan, ya. Bahkan dalam agama ini kalau contohnya mastata'tum itu misalkan sholat, jenengan itu usaha dulu berdiri Pak. Kalau ternyata berdiri itu kok gregeli, nggih, gemetar. Gregeli niku bahasa Inggrisnya apa? Gemetaran nggih. Gregeli wis mboten kuat ngoten. Maka duduk. Tapi ya dicoba dulu. Coba dulu berdiri. Oh, enggak mampu sudah Ustaz. Oh iya, karena sudah umur, karena sakit, karena macam-macam. Nggih, mastata'tum begitu. Kalau enggak bisa, maka dengan berbaring. Terus begitu, Pak. Jadi diusahakan dulu. Ya, bukan kemudian kita suka ini kita lakukan. Totok malas titik wis ndak dilakoni. Itu bukan mastata'tum itu. Itu bertakwa kepada Allah sak karepe dhewe. Nggih. Halo, Pak? Gitu. Jadi diusahakan semaksimal mungkin. Jadi, nah kadang-kadang kita ini nggak bisa menghindari kemaksiatan itu. Kadang-kadang susah, Pak. Contohnya apa? Ya sekarang ini, Pak. Lihat yang atas nggak ditutup auratnya. Di bawah tambah dibuka. Nggih. Ke tengah parabolanya juga tampak. Ya Allah. Susah kita ini. Nggih. Kadang-kadang naik bis gitu ya, aduh, lagunya begitu, syahwatiyah semua. Gitu. Gak sengaja kita juga ikut-ikut, apa? Goyang, kepalanya ikut goyang, jenggotnya nggih goyang-goyang nggih. Wis ngoten niku. Nah, kadang-kadang begitu. Kalau sudah seperti itu, gimana? Nah, fattakullah mastata'tum, semampu kamu. Seperti apa? Ya.
Misalkan nggih mungkin dipalingkan dengan membaca atau apa begitu ya, dialihkan dengan hal-hal yang lain. Jadi jangan kemudian kita ikut larut dalam kemaksiatan tersebut. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang lurus, kata-kata yang lurus, qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau itu kamu lakukan, yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti langkahmu, perilakumu, ya, kehidupanmu akan diperbaiki oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya yang pertama apa? Takwa, Pak. Yang kedua, wa qulu qaulan sadida. Ngomongnya yang benar, ya. Lisannya dijaga. Ya, lisannya dijaga. Ya, sekarang ini memang orang ngomong tidak harus dengan lisan, kadang juga dengan tulisan. Jarinya juga dijaga. Mau ngetik apa, ngoten nggih, itu harus diperbaiki. Jaga tulisannya, komen-komennya ini ya. Kalau nanti sudah semakin masuk pencapresan, udah Pak, ditahan tuh. Jenengan karena tidak suka dengan capres yang lain, udah dicari data yang buruk, komennya yang buruk-buruk. Ya Allah, gimana ini? Mau diperbaiki umat ini, Pak? Yang ngaku partainya Islam, tulisannya juga nggak Islami. Musuhnya apalagi? Ya Allah ya Rahman, tempuklah Pak kemungkaran dengan kemungkaran. Gimana ini Allah mau memperbaiki ini? Sedangkan akhlak kita bukan akhlak orang yang bertakwa. Ini ngapunten nggih. Hati-hati Pak. Banyak ini, saya sekarang ini sudah melihat itu. Waduh. Karena ini sudah keluar dari partainya, udah Pak, caci maki sudah. Ya Allah ya Rahman, hilang sudah agama ini. Ya, lisannya tidak dijaga, tulisannya pun juga tidak dijaga. Ya. Kalau lisan ini dijaga, qaulan sadida, perkataan yang baik itu apa? Ya, banyak zikir, ya, banyak tasbih, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, atau belajar seperti ini, ya. Ini adalah perkataan yang baik. Kata Nabi, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan iman seseorang apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan yang tidak ada manfaat, dan juga mengatakan fal yakul khairan aw liyasmut, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang kategorinya beriman kepada Allah dan hari akhir, apa di antara cirinya? Fal yakul khairan, ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu apa, Pak? Ya zikir, ya amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, ya. Fal yakul khairan. Kalau di rumah ngomong sama anak, ya. Kadang-kadang kita ini juga nggak bisa nahan, ya, apalagi bapak-bapak ini. Termasuk yang ngomong ini, Pak. Kepancing juga emosinya. Kadang ya, hati-hati. Fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa, diam. Loh, kalau tidak nanti larinya ke perkataan yang buruk, menghina, ghibah, merendahkan orang lain. Ujung-ujungnya apa? Dia dijerumuskan nanti dengan semua itu masuk ke dalam neraka. Tapi kalau kita ini, ya, beriman kepada Allah, kemudian menjaga lisan kita, yuslih lakum a'malakum. Nanti Pak dibenahi, Pak. Rumah tangga itu suami sabar, diomeli nggih sabar, ngoten nggih. Nanti dibetulin, istrinya akan dibetulin. Atau istrinya nggih ngoten, nggih sabar ngoten ngadepi suaminya yang aneh-aneh ngoten.
nanti insya Allah akan ditata oleh Allah keluarga itu. Anak-anaknya akan ditata oleh Allah. Tapi kuncinya apa? Takwa sama Allah, Pak. Takwa. Jauhi kemaksiatan-kemaksiatan, lakukan ketaatan kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, diperbaiki nanti. Ihfadillah yahfadka, salatnya dijaga, nggih, lisannya dijaga karena Allah. Jaganya itu karena Allah. Oleh ngamuk-ngamuk niku wis kula ngamuk, tapi Allah ngelarang ngeten niki kula empet. Masya Allah, Pak. Ini ditandani nanti kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Wa qulu qaulan sadida. Dan kalau kita bertakwa dan menjaga perbaiki amal-amal kita, yaghfir lakum dzunubakum. Nanti dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau ndak, jenengan nanam dosa itu, Pak. Ghibah dijarno, uring-uringan dijogoni, nggih? Digedhek-gedhekno, napa malih? Meremehkan orang, naudzubillahi min dzalik. Nah. Kemudian di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, ya, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang kalau bertakwa, Pak, kepada Allah, ini buah takwa ini, ya. Allah akan berikan makhraja, solusi dari semua masalah yang dihadapi. Bun. Dengan nopo mawon ujian tambah abot, tambah sabar. Yang penting jangan sampai bergeser memilih jalan maksiat. Kadang-kadang tiang diuji niku mboten sabar, Pak. Diuji sakit. Kadang-kadang ngomong ngeten niki pas majelis ngeten nggih tasik sabar saged. Tapi kalau sudah dalam realita diuji beneran sakit, niku goyang, Pak. Ilmunya nggak kepake. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, karuniakan kami ini takwa. Sebab ya gitu. Saya ketemu, Pak, ada orang sakit lumpuh. Udah dengar tetangganya, itu diganggu sama orang ini. Sana ngomong sini, ngomong ini, sampai cari obat itu ke Banyuwangi. Lu ceritanya ngoten. Napa kok sampai teng Banyuwangi? Teng mriko kathah tiyang pintere, lho. Arahnya kemana, Pak? Ke syirik, ke dukun, bayangkan. Saya ini orang Banyuwangi juga nggak tahu model wajahnya dukun ini koyo nopo. Yang bukan orang Banyuwangi malah carinya ke Banyuwangi. Sakti-sakti katanya, ya Allah ya Rahman. Nggak sabar, Pak, dia ini. Akhirnya apa? Bukan takwa yang dia pilih, tapi kesyirikan yang dia lakukan. Ya nopo, sudah sakit, musyrik lagi, Pak. Mudah-mudahan keluarga jenengan sedanten kita nggih, anak-anak cucunya semuanya diberikan kesehatan. Soalnya kadang kita banyak jumpai pas tasik ngeten niki sakit sabar, tapi pas diuji betul sakit sabar. Ya. Ada kisah seorang mujahid itu, Pak. Wah, kita harus bertahan di medan perang, begitu ya. Dia memotivasi gitu, Pak. Suatu saat dia turun di medan perang, dengar suara bom, lari pertama orang ini, Pak. Ya Allah, kata dia ini, memang takwa itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi dia hidayah dari Allah. Sampai akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku ketakwaan yang kokoh, yang kemudian saya tidak lari dari musuh, tapi membuat musuh itu lari dari saya. Setelah itu beliau menjadi garda terdepan, yaitu Izzuddin Al-Qassam, ya, panglima perang Hamas di Palestina itu, Pak. Dia seorang fakih itu, Pak. Kalau ngaji seperti ini memotivasi, tapi kena bom sekali, Pak. Dengar suara bom lari terbirit-birit, Pak. Ya Allah, dia merasa ilmunya selama ini luntur dengan suara bom begitu. Ketika diuji, benar enggak kita ini takwa kita kepada Allah, ya. Bukan kemudian kita nantang-nantang juga, tidak gitu ya. Tapi kita harus mawas diri. Jangan-jangan kita ini ketika diuji betul oleh Allah, apa bahasanya? Ya, isu dele, sore tempe, ngoten nggih. Jadi tidak benar-benar beriman. Nah, orang kalau beriman, Pak, bertakwa, ya ja'allahu makhraja. Insyaallah pasti ada solusinya, Pak.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Nah, jadi apapun masalahnya, jika dilakukan dengan takwa pasti ada solusinya. Kok kita ini sudah bertakwa, ya, masalahnya kok nggak selesai-selesai, pasti takwa kita ada yang kurang di situ. Kata para ulama begitu. Kok kita ini nggak keluar dari masalah, Pak? Di PHK, cari kerjaan pontang-panting, sudah setahun, 2 tahun nggak ketemu-ketemu. Itu jangan disalahkan apanya? Cara kita mencari kerja. Mungkin takwa kita ada yang problem ini. Dibenahi. Sholatnya dibenahi, ya, ketulusannya kepada Allah dibenahi, maksiat-maksiatnya disudahi, itu Pak, dievaluasi, betul, ya. Jadi kalau orang kok nggak keluar juga dari masalahnya, pasti belum bertakwa. Itu para ulama mengatakan demikian. Dan urusan rezeki itu ada rezeki yang sifatnya sudah bisa kita prediksi. Tapi ada yang min ghairi la yahtasib, ada yang tidak disangka-sangka. Ngira-ngira panennya gitu, nggak bisa, Pak. Yang bisa itu kayak pegawai negeri misalkan gitu ya. Kayak PNS, tiap bulan sudah tahu tuh, Pak, dihitung. Oh iya, sehingga saya nyicil ini bisa, nyicil ini bisa. Ngoten nggih? Kenapa? Karena dia sudah tiap bulan panen. Maka bersyukurlah jenengan yang jadi PNS pegawai begitu nggih. Tiap bulan hampir bisa dipastikan panen. Kalau kayak petani itu, Pak, kadang-kadang sudah mau panen kena musibah, kebanjiran, hujannya lebat, dia punya ternak udah hamil berbulan-bulan, lahiran mati babon saanake misalnya nggih. Enggak bisa semuanya ini. Ada yang rezeki itu bisa disangka-sangka, ada yang tidak disangka-sangka, ya. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu banyak sekali solusi-solusi yang di luar nalar dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci kebahagiaan ini kok, Pak. Bon, kalau keluarga itu bertakwa, suami bertakwa, dia enggak berselingkuh, ya, enggak berkhianat, istri enggak berkhianat, anak-anak juga enggak berkhianat pada orang tua, ini keluarga insyaallah dijamin. Nanti kerjanya apa? Nggih, lu jenengan enggak usah repot. Dijamin kali Allah. Kadang-kadang anak kita kuliahkan jurusan apa, kerjanya jurusan yang lain. Kenapa nggih? Patah nih. Ya. Saya teman itu ada jurusannya apoteker, Pak. Kerjanya apa sekarang? Jadi tukang kebun, Pak. Businessman. Ya, tukang kebun itu bisnis di urusan perkebunan. Bayangkan ini, apoteker. Jadi apa? Pebisnis durian, pebisnis melon, nanam gitu nggih. Lah nggih. Mboten saged disangka-sangka. Ya. Lah kados kula niki linier, mulai sian SMMTS, kemudian aliyah, nggih teng pondok, bahasa Arab ngoten nggih. Tasik linier. Tapi sing mboten linier niku kuwatah. Ya, kata. Intinya satu, Pak, takwa saja sama Allah. Kok keluarga problem, ya, jenengan keluarganya belum bertakwa berarti. Ngoten mawon rumusé kuwampang nggih. Jadi kalau kita bisa nanamkan ke anak-anak, nak, nggih, kamu sholat sama Allah, hidupmu diperbaiki. Ngoten, Pak, tanamkan itu. Kalau bisa apa? Sholat itu menjadi parameter atau menjadi sesuatu yang ketakwaan itu menjadi sesuatu yang lebih. Anak wes sholat, pulang jatuhkan piring pecah. Nah, kita jadikan sholat parameter karena kamu sholat tadi, nak, tidak apa-apa ini, nanti ayah ganti. Wah, jadi tarbiyah yang baik. Oh gitu ya, sholat itu sesuatu yang istimewa. Nah, anak-anak sudah mengaji, nah, karena kamu sudah mengaji, nah, kamu boleh nonton TV sekarang. Jadi mengaji itu sesuatu yang indah bagi anak-anak. Ya, ketaatan kepada Allah itu menjadi sesuatu yang hebat. Ya. Jadi seperti itu jamaah dimuliakan Allah. Ya. Orang takwa itu solusinya banyak. Ya, solusinya banyak langsung dari Allah. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha
yaj'al lakum furqanan, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka kamu akan dibimbing. Itu menjadi pembeda bagi kamu, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Amal-amalnya dibimbing oleh Allah. Ya. Kita sering berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nina kullah. Ya Allah, ya, kami perbaiki amal kita semuanya, ya Allah. Wala takilna ila nafsina tarfatain, jangan pernah engkau tinggalkan aku meskipun hanya sekejap mata, jangan ya Allah. Sakedipan aja jangan. Jadi orang bertakwa itu Pak, tidak pernah lepas dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Cari kerja gitu ya, kok qadarullah itu Pak ditolak terus. Ya, kita sudah bertakwa, kita sabar, tidak kemudian kita berputus asa. Aku nih mencari pekerjaan yang halal juga diperintahkan oleh Allah. Ternyata Pak, setelah 1 bulan 2 bulan cari kerja ditolak itu, sudah ada perusahaan dengan gaji berlipat menunggu orang ini. Ya, tapi kuncinya nggih niku wau, takwa dan sabar. Nanti kita ada furqan, dibimbing oleh Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzu fadlil 'adzim. Dan Allah akan apa? Menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah mempunyai karunia yang teramat besar. Ini takwa, nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pentingnya takwa. Dan kita dalam sejarah para nabi, wal aqibatul muttaqin, ya. Akibat yang baik, kesudahan yang baik itu bagi mereka yang bertakwa. Mungkin jenengan dengan takwa itu diejek. Kalau anak-anak muda diejek, cik nomai rajin yang masjid, sok alim misalnya ngoten. Lah jenengan sampun sepuh niki ejekane napa? Wah, paling pengen dadi takmir kuwi. Nggih, menawi ngoten nggih. Wonten mawon, Pak. Jenengan nglakoni elek nggih dirasani. Jenengan nglakoni apik nggih dirasani sami mawon. Ojo jenengan Kanjeng Nabi niku nggih. Kanjeng Nabi niku sing gibah nggih kathah. Difitnah, Pak. Makanya Nabi Nuh itu dikatai gila, dikatai tidak waras dan segala macam. Dia tetap sabar saja Pak, mendakwahkan. Kemudian dia membuat perahu itu. Nabi Nuh membuat kapal besar di atas gunung. Ini wis gak waras, level tinggi nih, nggih. Wae gawe kapal itu nang pinggir pantai. Ini membuat kapal apa? Di atas gunung. Lah jenengan sing diperintah kira-kira ya napa jenengan? Nggih ya? Enak-enakan turu lho. Lah opo tangine masjid, klutas-klutus, kemulan lah enak wis tuwek. Nggih. Menawi ngoten, menawi nggih. Tapi ndak seberapa. Ini Pak Nabi Nuh itu inilah gak wong gendeng gak dilakoni kaya ngene. Gawe perahu ning dhuwur gunung. Wal aqibatu lit taqwa, tetapi kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Betul, Pak. Ujung-ujungnya apa? Mereka yang menghina, memfitnah Nabi Nuh, mereka semua tenggelam dengan badai banjir yang besar, Pak. Menghabiskan semuanya kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya. Pokoknya jenengan takwa mawon. Mungkin orang itu kebanyakan ndak sependapat dengan jenengan niku. Ngoten. Tapi yang penting Allah ridho, jenengan jalani perintahnya Allah, selesai. Takwa itu. Panduannya apa? Panduannya niki Pak, Al-Qur'an, panduannya hadis. Kenapa? Karena manusia itu parameternya adalah nafsu. Kan kiramud dunya bil ghina wa kiramul akhirah bit taqwa. Orang itu dianggap mulia di dunia ini dengan harta. Jenengan selama masih punya jabatan Pak, orang niku bungkuk-bungkuk. Nggih. Proyek kata sing sowan teng jenengan niku kopi sak cembung niku kirang. Pas kere Pak, ya Allah. Siji-siji ya gak ono sing noleh.
Nggih ya, ngoten nggih. Kenapa? Karena ukuran orang di dunia mulia dan tidaknya itu dengan harta. Kiramud dunya bil ghina wa kiramul akhirah bit taqwa. Sedangkan kemuliaan akhirat itu dengan takwa. Cek zaman jenengan dadi security niku, Pak. Dilok-lok nih, dikongkon-kongkon sing enggak wis pokoke. Enggak dihormati. Orang masih melihat casingnya. Oh, dia tukang bersih-bersih, dia security, dia OB. Itu dianggap apa? Sebelah mata, Pak. Ketemu jarang disopo. Wonten sing enak-enak mboten dibagai. Sing soro-soro dikongkoni ya. Tapi kiramul akhirah bit taqwa. Allah itu tidak memandang itu. Yang Allah pandang apa? At-taqwa. Wat-taqwa hahuna. Inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan di dunia ini tidak, Pak. Omai saman makrong-makrong. Wong iku ya dipandang jenengan. Ya, makanya di daerah itu, Pak, banyak yang pengen pakai seragam meskipun hanya sebatas apa? Kalau kerja di kelurahan itu apa namanya, Pak? Hah? Sukuan, ya, sukuan. Padahal tidak ada gajinya, Pak. Tapi pokoknya kelihatan necis pakai motor laki gitu ya. Oh, udah. Banyak anak perempuan yang apa? Naksir. Tapi yang bawa cangkul, pakai baju yang apa adanya, kotor begitu ya, dekil ke sawah, padahal tidak tahu ini juragan apa nih, juragan Lombok. Ya. Saya di kampung itu ada namanya Haji Kaji Lombok. Ya apa? Pas panen Lombok, pas lu mahal, Pak, 80-90 ribu 1 kilo, langsung bisa berangkat haji. Sing pakai necis, ya Allah. Ditilane nggak mari-mari. Nggih napa nggih? Itu tapi dunia itu melihat fisik, melihat materi. Kalau mobilnya bagus, rumahnya besar, kerja di apa perusahaan, di pegawai negeri dihormati, Pak. Meskipun tidak sholat, gak iso ngaji, Pak. Wudhu niku lho. Kira-kira sah napa mboten paham. Syarat-syaratnya wudu mboten ngertos, Pak. Tapi dihormati. Niku dunia. Maka jenengan jangan silau. Aku ngene gak dihormati. Sing penting sampean salat, sampean sujud, poso, mboten maksiat pun sae jenengan. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Loh, percuma, Pak, jenengan gak ada segalanya kalau jenengan mboten saged salat, mboten saged maos Quran, nggih. Kemaksiatan niku biasa sampean lakoni, tidak ada nilainya itu di hadapan Allah. Nggih teng donya, iya di dunia. Dunia itu cuma sebentar. Sapa ngira sing dunia suwe? Mboten. Ya, kita ini bakal hidup selama-lamanya sepanjang hayat. Di dunia ini sebentar. Paling 60 tahun. Di kuburan dengan di dunia panjang mana, Pak? Lama mana? Halo? Hidup di kuburan niku loh. Di kuburan niku jenengan hidup apa mati? Hidup. Mati itu cuma sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berapa menit, berapa jam itu nggih? Naza itu kalau itu mati sudah selesai. Habis itu dihidupkan lagi di alam kubur. Bahnya jenengan itu buyut teng kuburan niki pun pirang atus tahun. Tasik menunggu kiamat. Niku modalnya apa? Takwa. Boten donya. Donya pun digawe rebutan. Nggih. Rebutan apa? Bojo, rebutan anak, rebutan putu. Nggih napa nggih? Yang kita bawa takwa. Makanya jangan dumeh, kata orang Jawa itu. Ojo dumeh saman. Ya. Saman boleh berbangga kalau jenengan sholat ibadahnya dijaga oleh Allah. Itu nggih insyaallah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Nabi Khidir, Nabi Musa itu ditolak sama banyak orang, Pak. Tapi dia bertakwa. Dihina Nabi Muhammad, dihina, diboikot, diusir.
Tapi yang mulia di sisi Allah tetap mereka wal aqibatu lil muttaqin. Orang yang bertakwalah yang pasti menang, orang yang bertakwalah yang pasti apa? Bahagia, ya. Banyak ini ya. Apa? Fattakullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung, ya, beruntung. Itu sebagai pembuka dari ayat-ayat yang berbicara tentang takwa oleh Allah. Dengan takwa akan diturunkan rizki, ya. Kalau di dalam firman yang walau aman ahlul qura aman wattaqau. Kalau satu kampung, satu desa, satu komunitas itu beriman dan bertakwa, apa buahnya, Pak? La fatahna alaihim, akan dibukakan pintu-pintu barokatim minas sama'i wal ard. Bukan satu berkah, Pak. Barokat. Pintu-pintu berkah. Syaratnya apa? Beriman, bertakwa, jauhi maksiat, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku, Pak. Boten BPJS jenengan sing jamin kehidupan jenengan boten. Tapi takwa. Dijamin kesehatannya, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sisa nggih? Yang mungkin ada pertanyaan disimpan dulu untuk pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita hidayah, ya, keimanan, wattaqwa, dan juga ketakwaan, yaitu kemampuan dalam melaksanakan hidayah itu, sehingga rezeki kita dijamin oleh Allah, anak-anak kita dijaga oleh Allah, istri kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, semua rezeki kita dibukakan dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.